mulai saja ya Pak ya. Sudah ada. Maaf teman-teman nggak bisa fokus karena ada program tadarus di madrasah. Oke Pak Usam. Sama Pak Usam, saya program ngantuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing Bapak Malik Sofi MPD, yang saya hormati Ketua Kelas A34 Bapak Cecep Miftah Hidayat, yang saya hormati Bapak Sekjen A34 Bapak Musana, yang saya hormati PJ MK Usul At-Tarbiyah Bapak Muhammad Yusuf Effendi, dan tidak lupa teman-teman semua A34 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini tatap maya untuk diskusi presentasi kelompok 6. Atas nikmat tersebut mari kita syukuri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya mulai dunia sampai akhirat. Baiklah, untuk menyingkat waktu, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang landasan pedagogis usul at-tarbiyah pendidikan Islam. Tapi sebelumnya kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya nanti sebagai moderator. Yang kedua ada Bapak Muhammad Daud. On cam dulu Pak, kameranya diaktifkan Pak Daud. Nah, itu Bapak Muhammad Daud sebagai pemateri yang pertama. Terus ada Bapak Saifuddin sebagai pemateri yang kedua. Ada Ibu Wasilatus Sa'adah pemateri ketiga. Dan ada Mbak Siti Romlah Adawiyah sebagai pemateri keempat. Dan untuk penjawab pertanyaan, insya Allah kami semua akan bekerja sama untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Baiklah, selanjutnya langsung kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Daud. Kepada Bapak Muhammad Daud, saya persilahkan. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah, ketua kelas, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan anugerahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini pada minggu ini kita dapat bertatap maya dalam rangka membahas materi kami yang berjudul Landasan Pedagogis Pendidikan Islam. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kehabiban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, kepada sahabat serta kita pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja akan saya bacakan atau akan kita bahas tentang pedagogik, landasan pedagogik pendidikan Islam. Tentang pertama yaitu tentang pendidikan adalah sektor utama dalam kehidupan berbangsa yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, khususnya pada pemegang atau pengampu kebijakan atau kepentingan dan praktisi pendidikan. Mengapa? Karena pendidikan menjadi barometer dan faktor
pendorong suatu bangsa. Yang kedua yaitu tentang pedagogis. Pedagogis berasal dari bahasa Yunani, pait, yang artinya anak-anak, dan agogos, memimpin. Sehingga pedagogis dapat diartikan memimpin anak-anak. Landasan pedagogis merupakan landasan yang digunakan untuk mengubah perilaku seseorang menjadi yang lebih baik dengan bimbingan orang yang lebih dewasa kepada orang yang sedang belajar. Nah, pada abad yang ke-21, landasan yang dilakukan yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi seperti yang kita laksanakan pada saat ini Bapak Ibu, yaitu PJJ, yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat dalam dunia pendidikan dan tentunya pembelajaran tematik integratif. Kemudian landasan pendidikan Islam. Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada kata tarbiyah, at-ta'dib, dan at-ta'lim. Kata tarbiyah, at-ta'dib, dan at-ta'lim ini semua yang bersumber daripada pendidikan Islam, ini semua termasuk dalam at-tarbiyah, at-ta'dib, dan at-ta'lim. Menurut Muhaimin bahwa pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian pendidikan Islam, sementara pendidikan menurut Islam ialah pendidikan yang memiliki nilai fundamental berasal dari sumbernya, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kata tarbiyah, at-ta'dib, at-ta'lim bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pendidikan Islamiyah merupakan pendidikan tentang Islam dan nilai-nilai Islam yang menjadi way of life, jalan hidup kita. Dan proses serta praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai landasan pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam didasarkan pada falsafah hidup umat Islam dan tidak dasarkan kepada falsafah hidup suatu negara. Dan sistem pendidikan Islam tersebut dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun, siapa saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ajaran itu tentu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai landasan ideal. Demikian Bu Siti. Baiklah, terima kasih Bapak Muhammad Daud. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin. Saya persilahkan untuk Bapak Saifuddin. Monggo. Terima kasih Bu Siti. Saya langsung melanjutkan. Fitrah manusia sebagai homo educandum. Pengertian homo educandum. Ada ahli yang mengatakan bahwa manusia sebagai animal educable. Artinya, pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Di samping itu, menurut Levengel, manusia juga bisa disebut sebagai animal educandum, yaitu artinya manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang harus dididik. Dan huma educandus yang bermakna manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dididik, tetapi juga harus dan dapat mendidik. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan penyempurnaan sebagai manusia melalui pendidikan dan kebutuhan untuk mengembangkan dirinya melalui upaya yang terus-menerus menggali potensi dengan proses mendidik diri. Tujuan pendidikan manusia dalam Islam yaitu membentuk kepribadian Muslim yang integratif atau atanmiyah asyamilah lil saihah al-muslim. 2. Membangun peradaban kemanusiaan yang baik atau bina hadroh insaniyah. 3. Mempersiapkan individu Muslim untuk melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian membangun umat yang baik atau bina ummah khairah. Kemudian Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa sesungguhnya tujuan pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap orang Muslim. Terima kasih untuk Bapak Saifuddin.
materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Wasilatus Sa'adah. Kepada Ibu Wasilatus Sa'adah, saya persilahkan. Baik, Ibu Baik. Azizia, nggih. Saya lanjutkan ya. Relasi dan interaksi pembelajaran dalam Islam. Pengajaran merupakan subjek pendidikan atau pengajaran dalam hal ini di sekolah dalam konteks ruang pendidikan. Kegiatan pengajaran berarti kegiatan pendidikan, tetapi bukan sebaliknya. Menurut Jamara, interaksi pendidikan adalah suatu pola interaksi yang menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan segala pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga interaksi ini merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. Proses interaksi pendidikan adalah sebuah proses yang mengandung sejumlah norma. Sejumlah norma itulah yang ditransfer oleh guru kepada anak didik. Karakteristik interaksi pendidikan mempunyai tujuan. Dalam hal ini, tujuan interaksi pendidikan adalah untuk membantu anak didik dalam suatu perkembangan. Mempunyai prosedur. Dalam melakukan interaksi, perlu adanya prosedur atau langkah-langkah sistematik dan relevan. Adanya persiapan. Perlu diperhatikan komponen-komponen pengajaran yang lain. Materi harus didesain dan disiapkan sebelum berlangsungnya interaksi pendidikan. Adanya aktivitas anak didik. Karakteristik interaksi pendidikan yaitu guru berperan sebagai pembimbing, adanya disiplin, mempunyai batas waktu, diakhiri dengan evaluasi. Nilai-nilai dominan yang membentuk pola interaksi yaitu yang pertama adalah keikhlasan. Sedangkan secara ilmiah, sikap ini lahir dari orang tua yang berjiwa besar, memiliki idealisme dan profesionalisme atau keahlian, komitmen, dan dedikasi. Perbuatan yang ikhlas adalah perbuatan yang didasari oleh rasa cinta dan pengabdian yang tulus dan penuh dengan kesungguhan. Yang kedua adalah keteladanan. Salah satu atsar sahabat yang berasal dari Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, maka dia telah mencoreng dirinya sendiri. Ad-Dausi tahun 2006 nomor 76. Sampun Bu Aisyah, silahkan kalau mau dilanjutkan Bu Siti Romlah Dawiyah. Ya, Mbak Romlah sudah ada belum, Mbak? Ya, ini sudah hadir belum? Belum ada ya? Hadir. Ganti sama Kang Agus. Mbak Siti Romlah Dawiyah sudah ada belum ini? Sepertinya belum, Bu. Dilanjutkan Bu Asilah saja ya. Masih bobo, ya Allah. Nggih, boleh. Pagi-pagi Ya, dilanjutkan saja. Saya lanjutkan nggih. Ya, sampai akhir nanti. Oh iya. Saya lanjutkan di sini pendekatan dan metode pendidikan. Pengertian pendekatan. Pendekatan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan. Pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar penggunaan metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Pendekatan dalam pendidikan Islam merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam kelangsungan belajar mengajar. Macam-macam pendekatan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan psikologis. Tekanannya diutamakan pada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan motivatif, yaitu suatu dorongan yang mampu menggerakkan daya kognitif atau menciptakan hal-hal baru, konotatif atau daya untuk kemauan keras. Dan afektif adalah untuk kemampuan yang menggerakkan daya emosional pendekatan sosial kultural yang ditekankan pada usaha pengembangan sikap pribadi dan sosial. Yang kedua yaitu pendekatan sosial kultural. Ditekankan pada usaha pengembangan sikap pribadi dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan hidup yang semakin maju dan berbudaya dan berperadaban. Yang ketiga yaitu pendekatan religi, suatu pendekatan yang membawa keyakinan atau akidah dan keimanan dalam pribadi anak didik yang cenderung ke arah komprehensif, intensif, dan ekstensif atau mendalam dan luas. Yang keempat yaitu pendekatan historis yang
ditekankan pada usaha pengembangan pengetahuan, sikap, dan nilai keagamaan melalui proses kesejarahan. Yang kelima, pendekatan komparatif. Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu gejala sosial keagamaan dengan hukum agama yang ditetapkan selaras dengan situasi dan zamannya. Yang keenam, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yang berdasarkan tinjauan atau pandangan falsafah. Pendekatan demikian cenderung kepada usaha mencapai kebenaran dengan memakai akal atau rasio. Pengertian metode dalam pendidikan Islam. Metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi metode adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Adapun istilah metodologi berasal dari kata metoda dan logi. Logi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti akal atau ilmu. Jadi metodologi artinya ilmu tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, kata metode diungkapkan dalam berbagai kata. Terkadang digunakan kata at-thariqah, manhaj, dan al-wasilah. Fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan kepada jalan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerja sama dengan kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Metode pembelajaran yaitu suatu cara penyampaian bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsinya adalah menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran. Macam-macam metode dalam pendidikan Islam. Metode yang pertama adalah metode dialog Qur'ani dan Nabawi. Pendidikan dengan cara berdiskusi sebagaimana yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Metode ini disebut pula metode hiwar yang meliputi dialog hitabi dan ta'abudi atau bertanya dan lalu menjawab. Dialog deskriptif dan dialog naratif atau menggambarkan lalu mencermati. Lalu dialog argumentatif atau berdiskusi lalu mengemukakan alasan, dan dialog nabawi atau menanamkan rasa percaya diri lalu beriman. Yang kedua yaitu metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Metode cerita yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Pentingnya metode kisah diterapkan dalam dunia pendidikan karena dengan metode ini akan memberikan kekuatan psikologis kepada peserta didik. Ya, terima kasih untuk Bapak Daud, Bapak Syaifuddin, dan Ibu Wasilah yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sebelum tanya jawab, tadi yang metode sebelum metode kisah coba diulang penjelasannya. Ojo ngebut-ngebut ah, Bu. Saya ulangi metode dialog Qur'ani dan Nabawi. Itu Pak. Sebentar ya. Dialog Qur'ani dan Nabawi ya. Nah, itu jelasin Bu, coba Bu. Metode dialog Qur'ani dan Nabawi. Pendidikan dengan cara berdiskusi sebagaimana yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Metode ini disebut pula metode khiwar yang meliputi dialog hitabi dan ta'abudi atau bertanya dan lalu menjawab. Lalu dialog deskriptif dan dialog naratif atau menggambarkan lalu mencermati. Terus dialog argumentatif atau berdiskusi lalu mengemukakan alasan, dan terakhir dialog nabawi atau menanamkan rasa percaya diri lalu beriman. Sudah Bapak? Sudah ya? Sampun Bu. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya. Jangan terus sidik-sidik. Gimana?
Untuk Sebelum materi pertanyaan juga, Bu, sebelum pertanyaan. Tadi kan aku juga sebelum pertanyaan. ini dimasukkan ke Iya, Mak. pertanyaan lagi ya, Pak. Ngekor. Iki masalah ngebut iki masalah. Ojo ngebut-ngebut ah. Ini masih setengah sadar Maaf ini, Pak, penuh maaf. kesadarannya. Mungkin Kopi enggak. piye? Masih pagi Pak Yusuf, kopi. Silakan Mohon Pak maaf Imam. Bapak Ibu, mohon maaf karena Faro. mohon maaf saya belum bisa on-kan kamera karena satu kendala, mohon maaf. Eh, Kendala Kendala eksternal cuma pasti. baru bangun tidur, Pak. Bangun tidur, Pak. Tuh kan dibilang juga apa? Ini apa namanya, hanya ingin apa namanya, kesimpulan sebelum kesimpulan akhir. Ini kan landasan pedagogis atau pedagogik ya. Dari tadi yang dipaparkan sebetulnya saya menunggu sebetulnya landasan pedagogis itu yang seperti apa itu. Karena kayaknya tadi yang disebutkan banyak dari materi-materi yang sebelumnya seperti metodologi pendidikan, kemudian apa namanya, juga ada tentang metodologi itu sendiri, dan masih juga menjelaskan tentang pendidikan itu, gitu kan. Jadi intinya sebetulnya di landasan pedagogis itu sebetulnya apa gitu, yang diinginkan itu seperti apa. Mungkin itu perlu dijelaskan kembali, atau mungkin saya yang kata Pak Agus baru bangun tidur sehingga tidak mendengarkan tadi. Untuk yang landasan pedagogis itu materinya tadi yang dibacakan oleh Bapak Daud, Pak. Ini kan dari yang diberikan Pak dosen itu kan ada 5 subtema. Kami mengangkat dari subtema itu. Yang pertama memang itu landasan pedagogis yang pertama yang kami jadikan judul ini, terus manusia sebagai homo endukandum, terus dan selanjutnya yang tadi. Jadi ini yang kami paparkan dari subtema yang ada di silabus itu. Yang untuk landasan pedagogis itu ya tadi yang pertama yang dibacakan oleh Bapak Daud. Monggo Bapak Daud ditambahi lagi supaya Pak Imam Qori puas. Sebelum nanya, Iya Pak Imam. Landasan pedagogis dalam Al-Quran, mungkin Pak Imam lebih tertarik tentang Al-Qurannya ya Pak Imam ya. Contoh landasan pedagogis atau landasan di dalam Al-Qurannya. Kita bisa lihat di surah Al-Isra ayat 24. Ayat 24 yang berbunyi wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah memelihara aku sewaktu kecil. Jadi landasan pedagogis ini lebih mengacu kepada prakteknya Pak Imam. Praktek langsung kepada dari orang dewasa kepada anak-anak. Dalam arti ada take and give secara langsung. Take and give, atau kalau kita di PJ ini ada take and share. Pak Yusuf nyontek kemudian di share gitu ya. Kemudian di dalam hadis juga pedagogisnya ada khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi benar dalam praktik pedagogis ini memang yang dewasa memberikan bimbingan langsung. Jadi praktiknya kalau pedagogik itu lebih mengacu kepada teorinya, sementara kalau pedagogis itu lebih mengacu pada praktik langsung, seperti orang tua membimbing kepada anaknya atau ustadz kepada siswanya. Ini bisa kalau di pondok-pondok pesantren mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan nyata itu Pak Imam. Mungkin Pak Imam lebih tahu karena Pak Imam di sini langsung mengajarkan pondok pesantren, kalau kita sih bukan di madrasah. Saya pikir itu Pak Imam, mungkin yang bisa saya sampaikan sementara. Baik, terima kasih Pak Daud, terima kasih. Ada yang mau bertanya tidak ini?
Pak Khodim, Pak Agus Syarif mau bertanya atau tidak? Bertanya Lipin, Bu Siti. Aduh, kalau ini urusan Bu Ayu, Bu. Ini nanti sampai jam berapa ya Pak Yusuf? Sedikit Ya saya, kan, teman-teman. kalau nggak ada yang tanya, sedikit saya mau menang. Nggak di grup, Pak. Pokoknya aku hadir. Terus pokoknya aku hadir kudunya hadir loh, Pak. Ini apa ya? Gimana? Kalau nggak ada yang bertanya, ditutup aja ya Pak Yusuf ya. Saya mau nanya, Bu Nani, Bu Siti Pak mau Zainal nanya. Abidin. Pak Zainal Abidin mau bertanya. Monggo Pak Zainal Abidin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi bahasan materi yang kedua itu kan ada kalimat ikhlas yang dikaitkan dengan tenaga pengajar tuh ya. Ada nggak tadi? Ya, kebetulan. Ikhlas beramal, Pak. Ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Ya, Ada ikhlas ikhlas beramal. Itu Nah, kan slogan gitu. Kemenak itu, Pak. Jadi ceritanya begini. Ikhlas itu kan mungkin ya kalau menurut pendapat saya juga harus ada penunjang ya. Sehingga pengajar itu bisa melakukan aktivitasnya dengan ikhlas lah bahasanya gini ya. Jadi misal ini ada guru honorer lah bahasanya kayak kita lah generasinya. Ini kan mungkin per bulannya uang penggembiranya seumpama nggak sesuai lah bahasanya. Nah, kira-kira ini bisa ganggu nggak ini masalah kaitannya dengan ikhlas beramal sesuai dengan slogan ini. Nah, kemudian ada nggak gitu dari bapak-bapak, ibu-ibu yang punya trik nih, kiat supaya sekalipun istilahnya penggembiranya itu kecil nggak sesuai dengan dapur, tapi kita bisa maksimal gitu kan apa yang kita berikan kepada anak-anak. Itu saja mungkin. Bukan curhat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud. Mungkin saya mau menjawab sedikit ya. Senggol Pak ya. Oke. Pak, boleh nanggepin nggak Pak? Mungkin itu perlu ada latihan menurut saya. Kadang itu kita beramal, kadang ada unsur yang ada mungkin unsur yang lain, mungkin ikhlas itu belum ada, sehingga walaupun kita belum bisa ikhlas, tetap kita harus beramal. Tidak boleh kita tidak beramal dengan alasan saya belum ikhlas. Ya, kalau kita latihan terus menerus, mungkin saat ini belum bisa ikhlas, mungkin besok kita beramal lagi, mungkin belum bisa ikhlas, kemungkinan lain waktu dengan ketekunan kita, dengan sikap kita walaupun belum ikhlas, nanti suatu saat lambat laun keikhlasan ini akan bisa tertancapkan dalam diri kita. Jadi tidak boleh tidak melakukan suatu amal yang baik dengan alasan belum bisa ikhlas. Maka dari itu, agar bisa ikhlas ini harus tetap beramal walaupun sedikit demi sedikit kita itu belum sepenuhnya bisa ikhlas. Ya, kalau dilakukan terus-menerus, kemungkinan lambat laun sifat ikhlas ini akan ada. Walaupun nanti ada yang lain, embel-embel yang lain mungkin atau bisaroh atau penggembira yang lain itu datang. Nah, ini merupakan efek dari mungkin keikhlasan kita. Itu, Pak. Demikian, mungkin ada yang tambah. Pak Khotim mungkin ada tambahan. Kata Pak Imam, Pak, ikhlas itu mahal.
Perlu Assalamualaikum latihan, warahmatullahi betul wabarakatuh. latihan. Terima kasih atas waktunya untuk memberikan tanggapannya sedikit aja. Ojo agak-agak. Memang benar apa yang disampaikan Bapak tadi, ikhlas itu perlu latihan. Jadi, bahasa ikhlas sendiri itu kan bukan satu final, tapi proses. Ya. Bahkan untuk menjadi ikhlas sendiri diperlukan tidak ikhlas dulu. Nah, terkait dengan profesi kita sebagai pendidik, honorer yang tidak dijamin pemerintah dalam arti, saya kalau kita bilang ikhlas tapi mengorbankan buntut-buntut kita ini, terutama sebagai lelaki ini ya, kepala keluarga. Kalau perempuan sih nggak ada masalah, agak ikhlas sih kalau perempuan mah, karena kan tulang rusuk bukan tulang punggung. Nah, jadi ada satu konsep bahasanya kalau yang disampaikan Mbah Yai Maimun itu kan, guru bukan hanya sekedar mengajar kalau bisa, tapi punya penghasilan di luar mengajarnya untuk menjaga keikhlasan. Ini beberapa konsep ya. Itu satu. Kemudian yang kedua yang perlu kita yakini bahwa rezeki itu kan bukan dari usaha kita. Ya, rezeki bukan sekedar dari usaha kita. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Jadi kalau bahasa ikhlas, saya tidak menolak apa yang disampaikan yang barusan disampaikan tadi, bahasa ikhlas. Tapi juga diperhatikan buntut-buntutnya itu loh. Nah, makanya perlu ada keseimbangan antara jalur yang kita tempuh sebagai pendidik yang mau nggak mau secara totalitas harus mampu untuk jadi contoh-contoh bagi penerusnya. Terus di samping itu juga komponen-komponen yang terkait ya. Kalau kita di bidang yang formal ya, ini kan termasuk pendidikan formal gitu ya. Ya memang seperti yang apa yang disampaikan beliau Mbah Yai Maimun itu ya, gelem ya harus punya istilahnya sesuatu hal yang di luar apa yang sedang dikerjakan. Jadi kita ini pendidik, fokus pendidik di luar, dalam arti tidak mengharap dari sesuatu istilahnya nafkah ya, dari apa yang kita kerjakan sebagai pendidik, tapi di luar itu harusnya ada ya model-model Pak Yusuf ya. Pak Yusuf itu kan di samping beliau pendidik, itu kan peternak dia. Nah itu kalau mau belajar ikhlas coba deh contoh Pak Yusuf coba. Kurang lebih seperti itu. Atau mungkin Pak Musana ya, Pak Musana itu kalau dalam gambaran dia sebagai operator itu 24 jam kerjanya. Guru-guru pada tidur. Ya, beliau yang masih berjibaku dengan urusan dasar. Ini kalau tidak ada unsur keikhlasan, dan tidak punya artinya tidak ada landasan yang kuat, wis bahasanya begitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi harus ada penopang di luar itu untuk menjaga keikhlasan. Di samping memang ikhlas itu tadi adalah proses, bukan ending. Karena lebih baik kita terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup operator. Hidup. Terima kasih untuk Bapak Khodim atas tanggapannya, luar biasa ya. Di kelas kita ternyata orangnya juga luar biasa Pak Muhammad Yusuf, Pak Ahmad Musana, orang yang luar biasa. Saya biasa di luar, Bu. Oh gitu. Di luar. Ini sudah cukup ya Pak Yusuf ya? Ya, sebentar.
Saya tanyalah. Masa saya belum tanya, Pak. Sennya, Pak. Silakan yang mau Hah? bertanya. Dari beberapa, mau tanya Bu ya, dari Ya, beberapa pendekatan ya, tadi apa pendekatan dan metodologi ya, dari beberapa pendekatan yang dipaparkan tadi, apakah itu berjalan sendiri atau satu kesatuan? Yang ketika tadi Ibu memaparkan tentang pendekatan-pendekatan, ada histori, ada macam-macam itu tadi loh. Itu merupakan satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan atau berjalan sendiri-sendiri untuk satu tujuan. Asli. Iya. Monggo silakan. Ibu Siti Nurul Adelia sudah ada belum ini? Belum ada. Sebentar ya. Monggo Pak Saifuddin atau Pak Dawud dulu. Saya tak cari dulu tadi. Pak Saifuddin aja pakarnya. Saya tertarik dengan masalah pendekatan gitu loh Bu. Jadi kalau ada PDKT kan lumayan gitu kan, PDKT. Kalau yang saya pahami Pak, itu tidak satu kesatuan. Yang saya pahami ya, itu sendiri-sendiri ya. Kalau yang saya pahami, dari yang saya baca itu sendiri-sendiri Pak. Tapi kalau kalau diterapkan secara dapat diterapkan semuanya, insya Allah lebih baik gitu Pak. Maksudnya? Ini dari makalah yang bisa diterapkan dalam satu kasus enggak? Dicontohkan dalam satu kasus, terus yang digunakan pendekatan apa gitu? Tolong bantu kasusnya apa gitu Pak? Tolong dibantu. Tadi untuk kasus yang seperti diungkapkan Pak Yusuf tadi ya, kalau ada kenakalan gitu ya, kenakalan peserta didik kita gitu, itu kita bisa menggunakan yang pendekatan psikologis. Awalnya gitu ya, pendekatan psikologis, kita dekati peserta didik tadi, kita gimana ya caranya? Kita tanya, kita dekati, kita bicara dari hati ke hati, apa masalahnya, kenapa melakukan kenakalan. Kita nanti dekati secara pribadi, terus dari pendekatan yang kita lakukan itu, kita bisa memberi solusi kepada peserta didik itu untuk keluar dari kenakalan. Begitu Pak, kalau contoh pendekatan psikologis ya. Mohon dibantu yang lain. Gimana Pak Kotim? Oh, aku takon. Akan sudah saya jawab. Mungkin ini buat pertimbangan ya. Dari ketidakpahaman saya tadi, jadi ada beberapa pendekatan di situ. Makanya ketika ada satu tujuan, tadi kan saya tanyakan
apakah beberapa pendekatan itu merupakan satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan tadi, atau tujuan ini bisa terselesaikan dengan salah satu pendekatan tersebut. Gitu maksudnya. Nah, bisa diterapkan dalam salah satu kasus. Gitu. Kalau tadi langsung ya, kalau tadi Bu Siti Aisyah mungkin jawab itu satu kesatuan ya. Tidak. Kalau saya menjawabnya tidak satu kesatuan. Oh ya, tidak satu kesatuan, sendiri-sendiri gitu ya, sendiri-sendiri. Buat perbandingan saja, kalau melihat kondisi yang ada, itu bisa kita jawab bahwa antara satu pendekatan atau landasan itu antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Contoh kasusnya begini, walaupun tidak semuanya langsung secara bersamaan dilaksanakan, tetapi 1, 2, 3 pendekatan itu bisa saja terjadi dalam satu kasus. Contoh begini, dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum misalnya, tidak mungkin dalam pengembangan kurikulum itu kita hanya berlandaskan atau pendekatannya hanya historis saja misalnya. Kan di landasan pendidikan itu kan ada banyak, termasuk landasan historis, pedagogis, dan psikologis kan begitu. Tapi dalam pengembangan kurikulum, kita kan yang harus kita lihat kan peserta didik, karakternya seperti apa, sehingga di situ yang muncul nanti adalah landasan psikologisnya atau pendekatan psikologisnya. Kemudian misalnya di kurikulum juga ada metode yang diterapkan di sana. Yang dikembangkan adalah metode. Di metode ini juga bisa melihat, bisa kita pakai itu beberapa pendekatan atau landasan. Misalnya menggunakan landasan religius atau menggunakan landasan historis, berdasarkan historis dari Nabi hingga zaman keemasan misalnya yang kita pakai untuk mengembangkan kurikulum. Sehingga di situ, di pengembangan kurikulum misalnya tadi, itu bisa saja, bukan bisa saja, memang mungkin dan pasti di situ menggunakan beberapa pendekatan atau landasan-landasan itu. Karena kalau hanya satu pendekatan, itu tidak akan tercover. Apalagi di pengembangan kurikulum itu kan mencakup semua aspek pendidikan dari A sampai Z kan begitu. Sehingga di situ semua landasan akan masuk di situ. Kalau misalnya seperti tadi di sekolah gitu ya, ada anak yang nakal misalnya. Begitu juga itu kalau kita hanya menggunakan pendekatan psikologis mungkin juga ya bisa jadi, tetapi kemungkinan besar itu juga akan mengikut sertakan pendekatan yang lain. Misalnya memang pendekatannya menggunakan psikologis, kita harus mengetahui psikologi anak itu seperti apa karakternya. Tapi ketika mendidik, memberikan arahan, kita menggunakan landasan historis. Bagaimana Nabi dan bagaimana para sahabat dulu mendidik kasus yang seperti itu. Dan seterusnya lah. Ya, itu hanya mungkin pandangan dari saya. Mohon maaf Agus kalau mungkin kurang maksimal. Terima kasih. Ini buat perbandingan saja. Terima kasih. Gimana Pak Agus, sudah cukup ya? Berarti beberapa pendekatan itu merupakan satu kesatuan untuk satu tujuan. Setuju. Tidak berjalan dengan sendiri-sendiri. Ya. Karena yang namanya masalah kan kompleks. Tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut. Jadi kalau tadi dibilang ya seperti yang digambarkan Pak Imam Qori tadi, dengan mungkin titik awalnya dengan cara pendekatan psikologis, tapi dalam perjalanannya, nah itu akan melibatkan pendekatan-pendekatan yang lain. Kalau jadi menurut Pak Imam tadi satu kesatuan dari semua pendekatan itu satu kesatuan untuk satu tujuan, gitu, begitu. Ya, ada pentas kayaknya nggak ini?
Menterinya Pak Yusuf. Saya Bu, dikit Bu. Saya Monggo Pak. saya lebih tertarik dengan pendekatan religi, Bu. Pendekatan religi itu pendekatan yang cenderung ke arah komprehensif sensitif ya, mendalam dan luas, yang dalamnya tentu mengandung nilai ketuhanan. Tentu di lapangan kalau kita belajar, kita ada sebelum kita mengajar, tentu kita akan memberikan instruksi atau iming-iming kepada peserta didik. Barang siapa yang belajar bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, belajar bahasa Al-Quran adalah bahasanya Tuhan. Seperti itu, Bu. Itu pendekatan religius, dan bahasanya Al-Quran adalah bahasanya surga. Nah, pendekatan religi atau keagamaan yang mengandung nilai ketuhanan itu adalah juga yang lebih kita tekankan dalam pendekatan untuk pada para peserta didik. Saya lebih cenderung ke sikap religi. Ini kan Nah, teman-teman, sudah cukup ya. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya pada diskusi ini. Di akhir diskusi ini, saya akan memberi kesimpulan di antaranya. Landasan pedagogis merupakan seni dalam mengajar anak-anak. Landasan pedagogis ini ditekankan pada prakteknya pengajaran dari yang lebih dewasa kepada peserta didik atau pelajar. Manusia sebagai homo educandum dapat berarti manusia itu dapat dididik, harus dididik, dan dapat mendidik. Inti tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan generasi yang saleh secara vertikal atau budiah dan secara horizontal atau sosial. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut, perlu adanya metode-metode pembelajaran dan pendekatan-pendekatan seperti yang telah dipaparkan dalam diskusi tadi. Cukup sekian, Pak Yusuf, dari kami. Mari kita tutup diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Muhammad Yusuf Effendi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, kelompok 7 nggak ada kabar Pak Yusuf. Dihubungi, Bu Ayu. Dihubungi. Sudah saya bikinkan grup, nggak ada yang